Saudara-saudari terkasih, seringkali kita dihadapkan pada persoalan bagaimana menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Persoalan ini muncul karena sebagai umat beriman, kita masih hidup di dunia dengan segala aturan-aturannya. Kadang tanpa sadar kita juga mempertentangkan antara nilai-nilai kerajaan Allah dengan aturan-aturan dunia. Tentu saja kita tidak boleh mementingkan, mengutamakan yang satu dan melalaikan yang lain. Kita juga tidak bisa mendamaikan keduanya begitu saja. Maka kita perlu pedoman, dan Injil hari ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus memberikan pedoman menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia. Pedoman ini disampaikan oleh Yesus menanggapi pertanyaan orang-orang Farisi dan kaum Herodian. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sebenarnya mereka bukan ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan itu, tetapi mereka mau mencobai Yesus. Orang-orang Farisi menolak membayar pajak. Pajak yang dimaksud adalah pajak penduduk, yakni pajak atas tanah yang mereka diami. Orang-orang Farisi menolak karena tanah yang mereka diami adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga tidak perlu dibayar pajak. Kalau membayar pajak berarti mereka melawan hukum agama nenek moyang mereka. Apalagi pajak itu diserahkan kepada penguasa Romawi yang tidak diakui keberadaannya. Kalau mereka membayar pajak kepada penguasa Romawi, berarti mereka mengakui kekuasaan Romawi atas bangsa Israel. Jadi orang Farisi secara prinsipil menolak untuk membayar pajak kepada kaisar. Sedangkan kaum Herodian adalah kaum yang mendukung Raja Herodes Antipas. Mereka menyetujui pembayaran pajak, bukan untuk penguasa, tetapi dipakai untuk kegiatan politik mereka. Jadi kaum Herodian menyetujui untuk membayar pajak. Nah, saudara-saudari terkasih, di sini kita bisa melihat bahwa dalam hal pajak, orang Farisi dan kaum Herodian saling bertentangan. Orang Farisi menolak membayar pajak, kaum Herodian mendukung pembayaran pajak. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Yesus, mereka bisa bersatu, dan itulah kejahatan dan kelicikan mereka. Atas pertanyaan ini, sebenarnya Yesus dihadapkan pada situasi yang sulit. Kalau dia mengizinkan untuk membayar pajak, maka Yesus bekerja sama dengan kaum penguasa. Yesus dianggap sebagai pengkhianat bangsanya sendiri. Sedangkan kalau Yesus melarang untuk membayar pajak, bukan tidak mungkin dia bisa ditangkap oleh penguasa pada waktu itu, karena dianggap sebagai provokator yang mengobarkan semangat perlawanan kepada penguasa. Jadi jawaban Yesus membawanya dalam kesulitan. Tetapi Yesus bisa keluar dari jebakan itu dan mau menunjukkan satu ajaran yang sangat penting. Maka dengan menunjukkan sebuah dinar, Yesus balik bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka bisa langsung menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Pada waktu itu, seorang penguasa, dalam hal ini kaisar, boleh mengeluarkan koin yang merupakan tulisannya dan bergambar tentang dirinya. Koin ini dimaksudkan bahwa seorang penguasa, seorang kaisar itu berkuasa atas rakyatnya. Rakyat itu menjadi seolah-olah miliknya. Maka sang kaisar atau penguasa boleh menuntut haknya
supaya dipenuhi oleh rakyat. Dan hak dari kaisar, hak dari seorang penguasa adalah pajak. Itu sebabnya Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Tetapi Yesus tidak sampai di situ. Dia melanjutkan satu ajaran yang sangat penting, yaitu identitas manusia sebagai ciptaan. Bahwa sejatinya manusia adalah ciptaan Tuhan. Ada gambar Allah dalam dirinya. Maka Yesus mengatakan, berikanlah juga kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang sebenarnya menjadi hak Allah atas diri manusia? Karena Allah menciptakan manusia menurut gambar dan citranya, maka Allah meminta agar manusia memperlihatkan gambar dan wajahnya dalam diri manusia. Sejatinya Allah menghendaki agar tutur kata, agar perbuatan manusia itu selaras dengan tutur kata dan perbuatan Allah sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, itulah makna yang bisa kita ambil dari bacaan Injil hari ini.